Dalilul Falihin syarah Riyadhus Shalihin bab sabar. Hadis 23-nya dari bab sabar. Mulai dari hadis berapa ya? Ini sabar dalam keadaan marah. Mulai dari hadis ke-21-nya, yaitu yang menerangkan bahwa orang yang hebat itu yaitu yang mampu mengendalikan dirinya. Mengendalikan diri itu ya mengendalikan rasa dan akal. Mengendalikan dirinya ditundukkan kepada ilmu. Nomor 21 itunya. Kemudian yang nomor 22-nya, apabila dalam keadaan marah Rasulullah SAW menganjurkan satu kalimat yang dengan kalimat tersebut kemarahan itu akan reda, yaitu ta'udz. Nah, sekarang yang ke-23, an Mu'adz bin Anasin radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man kazama ghaizon wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamah thumma yukhayyiruhu minal huril ini masya'a. Hadisnya rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Ya, hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Dari Mu'adz bin Anas, semoga Allah meridhoinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kazoma goizon, ya, barang siapa menahan amarah, ya, barang siapa menahan amarahnya. Ini terjemahnya saja dulu nih ya, terjemah secara harfiahnya. Barang siapa menahan amarah padahal dia sanggup untuk menumpahkannya, gitu ya. Barang siapa mampu, gitu, barang siapa menahan amarah padahal dia bisa, dia sanggup untuk menumpahkannya, nyarinya tidak ada penghalang gitunya Kak untuk menumpahkan kemarahannya. Ngawak-wak ya lah. Ngawak-wak ya. Ini syarat ya, jumlahnya syarat. Barang siapa, pasti ada jawab syaratnya. Maka ya, barang siapa begini maka lah itu ya. Nah, ini syaratnya yang barusan. Barang siapa menahan amarah padahal dia mampu, ya, padahal dia sanggup untuk bisa gitunya untuk menumpahkannya, meluapkannya, da'ahu subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makanya ya, maka Allah akan menyerunya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyerunya ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamah. Ya, Allah akan menyerunya atas seluruh pemimpin makhluk pada hari kiamat. Hatta yukhayyiruhu minal huril ini masya'a. Iya tungtungna nu kamari tinu genah tapi sapisan genah ge mah ya. Hingga Allah memberinya pilihan, Allah membiarkannya bebas memilih. Ya itulahnya Allah, hingga Allah membiarkannya bebas memilih minal huril ini masya'a, bidadari yang bermata jelita, masya'a sekehendak hatinya. Iya. Terakhir nah iya. Ibu-ibu langsung aduh kayak orang ditinggalkan kumaha sih. Oh bidado ya tuh ibu-ibu mah eta mah pemimpinnya, pemimpin
para bidadari itu ibu-ibu. Itu redaksi hadisnya ya. Barang siapa menahan amarah padahal dia bisa untuk meluapkannya, menumpahkannya, maka Allah akan menyerunya ya, atas seluruh makhluk pada hari kiamat hingga Allah membiarkannya bebas memilih. Tanya ya minal huril inte mata jelita lain montok yang bermata jemiah bidadarinya yang bermata jelita masya'a sekehendak hatinya, itulahnya ininya terjemah harfiahnya. Nah, sekarang penjelasan dari ini ya, dari kitab ini Dalilul Falihin. Ini kitab Syarah Riyadus Sholihin atau yang barusan gitunya. Kalimatnya ini kalau dalam bahasa Arab disebutnya jumlah syartiyah ya, kalimat yang berupa syarat yang menyebutkan suatu syarat dan ada apa namanya ya, kalau dianggap sebab akibat ya, kalau sebabnya yaitu di sini yang menjadi sebabnya adalah menahan amarah. Nah, yang menjadi akibatnya yaitu tadilah akan dipanggil gitu oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, di atas itu seluruh makhluk hingga Allah membebaskannya tadi demikianlahnya. Nah, ini jumlahnya yang seperti itu ya. Artinya kalau syaratnya dipenuhi, ya kalau syaratnya dipenuhi maka apa yang disebutnya kalau dalam bahasa Arab itu jawab syarat. Ada syarat, ada jawab syarat. Ya kalau syaratnya dipenuhi maka jawabnya juga jawabnya pasti bisa didapatkan. Kalau di dalam hadisnya ini kan meskipun man tadinya diawali dengan man, barang siapa, ya ini berlaku untuk laki-laki ataupun perempuan. Nah, hanya di ujung hadisnya memang oleh Allah hingga Allah membiarkannya bebas memilih itunya bidadari. Wah, pastilah kalau hurul inte bidadari yang digambarkan lah itunya bidadari surga itu dengan menyebut seperti ini yang nanti ada penjelasannya ya. Orang Arab berartinya orang Arab itu menyukai perempuan yang matanya besar, kemudian lingkaran bagian yang hitamnya itu besar. Lalu kita nugelis itu orang Arab mah matanya besar, kemudian si apa namanya bola mata yang bagian yang hitamnya itu besar. Sri Devi lah menurut di India mah nya gitu. Sri Devi itu tambah ada tahun sabaraha teh. Gitulah gitunya sementara ya Nabi SAW bersabda man kazoma ghaizon. Ya kazoma itu ya muradifnya ya kata persamaan katanya ya tajro'uhu yaitu menahan. Nah kiranya kalau rasa marah itu kan rasa. Marah itu kan rasa, bisa muncul bisa hilang. Ketika ada sesuatunya yang membuatnya marah, artinya ya muncullah di dalam hatinya itu rasa marah. Nah, yang disebut dengan mampu menahan marah artinya kemunculan marahnya itu tidak bisa dihilangkan. Ya marah misalnya kecewa, sedih, gembira itu kan rasa itu kan bisa datang tiba-tiba. Misalnya ketika mendapatkan kabar yang menyenangkan muncullah rasa gembira. Ketika datang kabar yang tidak mengenakan ya yang muncul rasa di dalam hati itu kan sedih, kecewa, marah.
Nah, itu tidak bisa di apa namanya ya, tidak bisa dihalangi itu kemunculannya itu, ya itulah gitu rasanya. Rasa ini kan bisa berganti. Rasa ini bisa berganti dengan mudah sebetulnya. Nah, contoh mah eta nu ieu nu lalajo ka stadion ngerasa. Kalau tim yang didukungnya mencetak gol, wah itu senangnya bukan main, sampai lompat-lompat lah gitu kan ya. Sampai lompat-lompat, ada yang sambil buka baju dan sebagainya. Nah, itu luapan, berarti itu luapan kegembiraan. Yang lebih dulu muncul kan rasa gembiranya ketika itulah tim yang didukungnya mencetak gol. Tapi kemudian bisa berbalik. Tinggal pakai lama lah malah gitu kan. Semenit kemudian malah kemasukan. Wah, langsung itu rasanya berubah. Kecewa. Kemudian tidak selang berapa lama kemasukan lagi. Semakin besar kan rasa kecewanya sampai peluit panjang dibunyikan, kalah timnya, ngamuk tah balik tah. Banyak kan yang kemudian merusak fasilitas jalan gitu kan. Nah, itu kan rasa itu kan tadi itu sampai apa namanya bergembira, sampai lompat-lompat, sampai wah mau meluapkan. Nah, kemarahan itu ya sama lah, kalau ada sesuatu yang membuatnya marah, rasa marah itu tidak bisa dihalangi. Seperti ya Rasulullah SAW juga sama lah, karena beliau juga manusia kan, punya rasa, punya hati. Beliau juga manusia, artinya Rasulullah suka marah ya iyalah, karena beliau manusia. Rasulullah Rasulullah pernah marah nggak? Pernah. Rasulullah pernah sedih nggak? Pernah. Nah, karena rasa tersebut itu akan muncul apabila ada sesuatunya yang menjadi penyebabnya. Nah, kalau contohnya yang barusan gitunya, yang nonton bola mendukung tim kesayangannya gitu ya, datang ke stadion mendukung. Begitu tim yang didukungnya itu memasukkan, nah itu rasa gembiranya muncul. Dan nah bisa jadi spontan meluapkan kegembiraannya, mengekspresikan kegembiraannya. Nah, kalau yang ini yang muncul rasa marah, terus mau bagaimana? Apa mau spontan juga ngagaplokan batur? Ada keramak itu kabeh pokoknya nama jelema nu kepanggih dicarekan untuk apal naon ge. Bisa jadi ada yang demikian kan, itu mengekspresikan, yang meluapkan kemarahannya. Nah, di sini ya di hadis ini yang man kazama goizon itu artinya kemunculan rasa marah di dalam hati itu tidak bisa dihalangi. Tapi yang dimaksud bisa itu sanggup ya menahan amarah itu, yaitu sanggup menahan diri sehingga tidak meluapkan, tidak menumpahkan gitu, tidak mengekspresikan kemarahan, rasa marah yang ada di dalam hatinya. Eta yang dimaksud oleh nyaman kazoma goizon mampu menahan diri itunya, padahal rasa marahnya sudah ada di dalam hati, tapi mampu menahan dirinya gitulah dari menumpahkan, meluapkan, mengekspresikan itunya dari itu dari bertindak atau berkata, apalagi kalau tidak terkontrol. Ya, tidak terkontrol itunya, kalau yang sudah terkontrol oleh ilmu pasti akan seperti ini. Karena kan rasa marah itu rasa menjadi gumasep, rasa teh cicing bagian aing, bagian akal cek rasa. Maka rasalah yang akan kemudian ya, kalau saya suka mengatakan, maka rasa yang kemudian akan menilai, menanggapi dan memutuskan. Tak bahaya nama kalau rasa yang memutuskan, bukan akalnya. Kalau akal bisa jadi
Akal bisa jadi beda dengan rasa marah. Menurut akal harus bagaimana? Tapi kalau rasa itu sudah menguasai kan suka disebut hilang akal. Ya rasa akalnya seolah-olah tidak menilai, tidak menilai dan tidak menyimpulkan menurut akal harus bagaimana karena sedang dikuasai oleh rasa. Itu yang berbahaya, yang jauh dari kata sabar kalau demikian. Ya karena kan rasa itu paling rendah, paling bawah. Di atas rasa ada akal, di atas akal ada ilmu. Ilmu itu ilmu agamanya yang dari Allah. Ya, kalau kemunculannya sendiri sekali lagi ya, kemunculan rasa nggak bisa dihalangi. Ketika ada sesuatu yang bisa, misalnya kalau yang mengecewakan, ya itulah rasa yang muncul di dalam hatinya, rasa kecewa, rasa marah, rasa sedih. Yang datang itu sesuatu yang menyenangkan, yang muncul di dalam hatinya itu rasa senang, gembira. Takazomagoyozon itu berartinya dia mampu menahan diri, padahal rasa itu sudah memutuskan untuk bertindak apalah itu. Kalau menurut rasa namanya ngagaplok cek rasa mana gitu kan ambek teh itu. Ya ingin melakukan sesuatunya. Seringkali kan kalau bertindak menurut rasa akhirnya menyesal. Karena jangankan menurut ilmu, itunya menurut akal juga kemudian terpikir. Sekarang akal yang menilai, ternyata menurut akal itu kan tidak mesti sampai tindakan seperti yang sudah dilakukan. Apalagi kalau menurut ilmu pasti benar. Kalau tindakan yang dilakukannya itu berlandaskan ilmu, ada pahalanya. Ya iya hadisnya kan, coba ada keutamaannya enggak? Ini kan balasan dari Allahnya. Ini kan balasan dari Allah yang makanya tadi kan jika atau barang siapa menahan amarah padahal dia sanggup gitunya, dia bisa untuk menumpahkan kemarahannya. Nah, menumpahkan kemarahannya itu bisa berupa ucapan atau perbuatan. Mun berupa ucapan murunan terus ngawak teh ya, murunan tulu we noroweco gitu, marah sumpah serapah yang keluar itu kalau rasanya yang memutuskan akan seperti itu. Udah rasa mah goreng patut pisan mau dituturkeun nya, kalau diikuti rasa itu amat buruk. Ya yang muncullah bisa jadi kan sumpah serapah, kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, itunya menumpahkan kemarahan. Setelah beberapa lama kemudian gitunya akalnya yang muncul, dipikir-pikir, nah tadi teh kudu nepi ka kitu, itu bisa jadi menurut akal demikian. Kenapa tadi itu harus sampai demikian? Apalagi kalau menurut ilmu, gitu kan? Kalau menurut ilmu yang tadi itu jelas salah. Kalau berdasarkan ilmu ya seperti ini, yaitu mampu menahan diri, mampu menahan rasa marahnya tidak sampai ditumpahkan gitunya, dikeluarkan menjadi ucapan atau tindakan yang bukan berdasarkan ilmu, ya. Karena ini kejadian yang ini yang tiga orang ingin tahu ibadah Rasulullah seperti apa, diterangkan oleh Aisyah ya, karena Rasulullahnya tidak ada. Setelah diterangkan oleh Aisyah, ketiga orang ini kemudian mengatakan, oh kalau begitu itu cukup bagi Nabi, bagi kita mana cukup, Nabi nggak punya dosa apa-apa, Nabi 100% tidak berdosa, nah kita ini bukan pasti berdosa, berarti ibadah kita itu harus lebih dari Nabi.
Nah, mereka mengatakan demikian, ya, yang satu akan begini, yang kedua saya akan begini, yang ketiga saya akan begini. Ketika orang itu masih ada di sana, Rasulullah datang kemudian menanyakan, ini ada apa? Nah, Aisyah yang laporan, ini ketiga orang ini katanya nanya ibadah Nabi seperti apa. Setelah dijelaskan malah mereka mengatakan demikian. Seketika itu muncul kemarahan di dalam diri Rasulullah. Bahkan Aisyah mengatakan kemarahan Rasulullah SAW itu jelas sekali terlihat di wajahnya, merah padam dan Rasulullah bodasnya. Nu bodas mah. Rasulullah itu berubah gitu, wajahnya menjadi merah. Nah kemudian Rasulullah SAW, nah marah iya, makanya kalau marah kan tidak bisa ditahan. Kemunculan rasa marah itu tidak bisa. Itu akan datang dengan spontan, kemunculan di dalam hatinya, ya artinya kalau memang ada sesuatu yang memunculkan rasa marah, muncul rasa marah, nggak bisa ditahan. Tapi dalam situasi seperti itu kemarahan Rasulullah bahkan kan oleh Aisyah dikatakan terlihat gitunya di wajah Rasulullah SAW, malah marah besar disebutnya, karena Rasulullah di sini marah besar itu ini urusan agama. Ini urusan agamanya yang kejadian ini nggak ada kaitan dengan pribadi Rasulullah, nggak ada menyakiti Rasulullah, nggak ada. Ini urusan agama. Nah Rasulullah marah besar, tapi tetap nih ekspresinya nih yang keluar seperti apa? Bagaimana Rasulullah menumpahkan kemarahan saat itunya kepada ketiga orang tadi? Itu Rasulullah menumpahkan kemarahannya dengan mengatakan, Inna a'lamakum. Ini dengan nada marah nih ya Rasulullahnya mengatakannya nih. Inna a'lamakum wa akhsyakum billahi la'ana. Sesungguhnya yang paling mengenal Allah dan yang paling takut kepada Allah itu aku. Artinya Rasulullah kan memahami ketiga orang ini bukan sengaja berniat untuk jadi beda, untuk salah gitunya, sengaja berniat untuk salah. Mereka ini semangatnya semangat ibadah, hanya pikiran, menurut pikiran mereka demikian. Kalau yang diterangkan oleh Aisyah bahwa ibadah Rasulullah itu begini, menurut mereka ya cukup untuk Rasulullah SAW karena beliau kan tidak punya dosa. Nah kalau kita ibadah sekian, jangan-jangan tidak cukup untuk menghapus dosa. Makanya saya akan begini, saya akan begini. Tapi di mata Rasulullah SAW, apabila benar yang dilakukan oleh mereka, maka apa yang mereka amalkan itu menjadi beda dengan yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, eta Rasulullah menilai di situ, marah besar Rasulullah SAW saat itu. Nah, tapi ekspresinya, mengekspresikan, menumpahkan kemarahannya bukan dengan cara kadieu ya. Lah eta jauh digaplokan hiji-hiji. Syarik taat mah. Ya untuk itu Pak Nabi ini ilmu nih. Inna a'lamakum wa atqakum, ada yang wa akhsyakum juga ada. Sesungguhnya yang paling mengenal Allah dan yang paling takut kepada Allah itu adalah aku. Mereka tadi kan ingin ibadah yang banyak gitu kan, karena mereka takut kepada Allah pasti. Mereka itu takut. Yang tadi takutnya itu dengan ibadah sekian itu gitu ya, tidak cukup untuk menghapus dosa mereka. Makanya seperti itulah yang yang mereka katakan, saya akan begini. Ternyata yang dikatakan mereka itu beda dengan Rasulullah SAW. Itulah contohnya Rasulullah marah, iya karena beliau juga manusia. Tapi Rasulullah SAW itu marahnya apabila kepentingan Allah yang terusik. Agama gitunya, kalau kepentingan Allah yang terusik. Kalau kepentingan pribadinya, Rasulullah bukan tidak marah lah. Kalau untuk urusan pribadinya itu bagi Rasulullah lebih ringan untuk dikendalikan gitulahnya. Kalau untuk urusan
pribadinya. Kalau untuk urusan agama Rasulullah marah besar. Dan ini yang dimaksud man kazama goizon itu adalah menumpahkan kemarahannya, meluapkan gitunya, menumpahkan kemarahan, menumpahkan emosinya. Ya pasti kan kalau meluapkan, mengeluarkan, karena rasa itu kan adanya di dalam hati. Ya tadi kan rasa marah, rasa gembira, adapun yang muncul apakah berupa ucapan atau perbuatan, itu ekspresi itu dari rasa yang ada di dalam dirinya. Ya kalau bergembira tadi kan sampai lompat-lompat, sampai buka baju. Itu meluapkan kegembiraan. Nah, di sini yang dimaksud dengan kazamagoizon itu adalah mampu menahan sehingga nanti itunya tidak meluapkan, menumpahkan kemarahannya itu di luar, berarti yang dibolehkan oleh ajaran Islam. Karena Rasulullah juga marah dan menumpahkan kemarahannya. Ya, dalam kejadian tadinya Rasulullah marah, ya. Nah, hanya menumpahkan kemarahannya bagaimana? Ilmu tetap yang menjadi pegangannya. Ya, kalau ilmu yang menjadi pegangannya ya pasti benar gitu ya. Pasti benar karena saat itu kan Rasulullahnya dengan menurut Aisyah tadi bahwa kemarahan itu Rasulullah marah besar sampai kemarahan beliau itu nampak jelas di wajahnya. Nah, kemudian yang keluar apa? Ilmu dari Rasulullah. Nah, maka yang dimaksud di sini yang mampu menahan kemarahan itu ya karena kemunculan marahnya tidak bisa dihindari, itu akan muncul otomatis. Apabila memang datanglah gitunya, datang ke dalam hatinya itu sesuatu yang membuatnya marah, ya pasti muncul rasa marahnya. Yang dikatakan kazamagoizon itu adalah mampu menahan luapan gitulahnya, mampu menahan luapan kemarahannya sehingga tidak melanggar aturan agama, tidak melanggar aturan ajaran Islam. Marah ya di dalam hatinya, tapi mau bagaimana? Tetap saja kan ada tiga yang akan menjadi pegangan manusia, rasa, akal, ilmu. Selalu itu dah muter didinya jelema merek nu mana rek nu situasi kumaha wae ge, rasa, akal, ilmu. Hanya rasa ini seringkali kemunculannya paling awal, dan yang salah itu kalau rasa ini yang digunakan untuk memandang gitu, menurut ini rasa memandang masalah ini bagaimana nih, rasa menilai masalah ini bagaimana nih, sampai yang memutuskannya itu adalah rasa. Ilmu jadi ditundukkan atau ilmunya seolah-olah akalnya seolah-olah hilang, ilmunya seolah-olah hilang, maka rasalah yang dijadikan landasannya. Nah, ini mampu, yang dimaksud oleh hadis ini mampu sehingga tidak menumpahkan kemarahan berdasarkan rasa dan akal, karena akal juga seringkali salah. Pernah saya contohkan yang ini kan, kalau menurut ilmu kan ini sangat berbeda nih, bagaimana menurut rasa, bagaimana menurut akal, bagaimana menurut ilmu. Ini contoh nih ya yang ternyata sangat bertentangan nih menurut rasa dan akal dengan menurut ilmu. Yaitu ini contohnya, kalau ada yang mengatakan sesuatu ya tentang diri kita, yang diucapkan, yang dikatakan oleh mereka itu hal yang jelek, padahal di dalam diri kita itu tidak ada kejelekan yang disebutkan. Ya, artinya ada orang lainnya yang katakanlah menjelek-jelekan, mengatakan hal yang jelek, padahal kita tidak merasa bahwa hal itu ada.
Nah kalau menurut rasa, waduh itu justru kemarahan paling besar dibandingkan dengan orang itu mengatakan hal yang jelek, dan hal jelek itu memang benar, kita itu seperti itu jelek, itu juga marah sebetulnya. Ya kalau ada orang yang mengatakan hal-hal yang jelek kan kita marah, rasa berarti. Apalagi kalau hal yang dikatakannya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Itu rasa akan yang sebutlahnya rasa yang muncul duluan, maka yang ada adalah kemarahan, murka. Lalu akal itu kemudian yang menilai dan memutuskan. Maka rasa itu akan mengatakan si eta kemana karep, aing tah cek rasa mah. Tapi menurut akal bagaimana? Bisa jadi menurut akal ge, heuh bener sih itu mah hayo we, dalin kakara ayeuna gitu teh. Bisa jadi akal mengiyakan. Atau bisa jadi akal memutuskannya, bari lagi lah jeung sarwana, gini sih eta memang gitu. Akal bisa beda dengan rasa. Tapi kalau menurut ilmu nih, hal seperti ini bagaimana masalahnya? Ya jika hal ini terjadi, ya menurut ilmu bagaimana nih? Kalau menurut ilmu, apabila ada orang yang mengatakan hal-hal yang jelek padahal tidak sesuai kenyataan, orang itu berarti orang itu sedang memberikan pahala yang dia miliki kepada kita. Nah itu masalahnya kalau menurut ilmu. Kalau ada yang memberi pahala kepada kita harusnya bagaimana? Aya nu mere mah kuduna ge atau di mana ge. Artinya kan kalau menurut ilmu landasannya nih ilmu yang kita pakai, yaitu kalau menurut ilmu seperti itu masalahnya. Apabila ada orangnya seseorang mengatakan hal-hal yang jelek padahal tidak sesuai kenyataan, artinya keburukan yang dikatakan itu enggak ada sebetulnya. Maka orang yang mengatakan keburukan itu sedang memberikan pahala yang dia miliki kepada orang yang dijelek-jelekannya. Nah, itu menurut ilmu seperti itu masalahnya. Artinya orang yang dijelek-jelekannya ini harus bagaimana kalau orang itu memberikan pahala kepadanya? Kudu lagi atuh diberi pahala mah urang menangan hese. Kalau ingin pahala itu kan susah. Lalu tiba-tiba ini ada yang tegugur teu angin, mangga cenah abdi teresep pahala mah cenah. Tuh dieukeun cik urang teh. Nah, kalau menurut ilmu kan masalahnya demikian. Apa rasa mau memutuskan lagi? Berdasarkannya rasa, apa rasa memutuskan lagi berdasarkan rasa setelah tahu ilmunya seperti itu? Eta kadang-kadang ilmu datang terlambat, rasa udah muncul lebih dulu. Ya rasanya yang muncul lebih dulu kemudian menilai dan memutuskan. Tak eta jauh keneh tina sabar mah. Karena orang yang sabar itu kan ilmu agama yang selalu paling dulu mengalahkan akal, mengalahkan rasa, padahal munculnya itu dirasakan gitu kan, munculnya itu adanya pada rasa bukan pada akal. Contoh yang barusan ketika ada orang yang mengatakan hal-hal yang jelek, itu teh karena rasa, teh teh datang teh. Hanya kalau orang yang sabar itu dengan secepat kilat lah ya, dengan secepat kilat ilmu yang mengambil alih, yang itu mengalahkan akal dan rasa, itu orang yang sabar. Maka baik tadinya menumpahkan gitunya kemarahannya itu, kalau memang harus marah, menumpahkan kemarahannya itu berdasarkan ilmu. Contohnya Rasulullah tadi, yang keluar dari Rasulullah apa? Ilmu kan, yang paling mengenal dan yang paling takut kepada Allah itu adalah aku. Itu teh ilmu, itu teh. Saat itu kan yang muncul, yang keluarnya luapan kemarahan Rasulullah itu adalah
ucapan bukan perbuatan. Nah, perbuatan mah eta ditalapungan teh hiji-hiji nu tiluan teh ka dieu sia dibejaan teh baralek teh yang ongkoh yang bener hirup teh bieu geus lain di bejaan kudu kumaha malik sia kitu talapung itu seorang eta tindakan tindakan nu hiji ditalapung nu hiji dikepret eta tindakan Rasulullah kan bukan tindakan saat itunya tapi ucapan itu luapan kemarahan tapi ilmu tah eta sabar ya, tapi ilmu itu yang keluarnya. Nah ini yang paingan keutamaanana luar biasa ya kan keutamaannya ya barang siapa mampu menahan amarah dalam artinya menahan amarah itu kan bukan tidak marah. Bukan tidak marah, karena rasa marah itu akan muncul spontan. Kalau memang ada hal-hal yang membuatnya marah, akan datang rasa marah. Nah yang disebut menahan marah itu adalah, jadi si marahnya sendiri, ya tetaplah ada di dalam hati. Kalaupun muncul keluar, gitunya muncul keluar, ditumpahkan kemarahannya, ilmu yang menjadi landasannya. Nah kalau tidak menumpahkan kemarahan itu sudah cukup baik lah itunya. Ada rasa marah di dalam hati tapi tidak sampai diluapkan, ditumpahkan, tapi ngawak-wak jeung nalapung batur. Nah karena ngambek teh cek rasa mapan bisa jadi kan kata-kata yang kasar, yang kotor itu kan sumpah serapah yang keluar. Nah itu ditahan, dan cek rasa mah meuni hayang ngomong naon malah. Kalau tadi kita kan ngomong teu bener teh si etanya si wawalak si babenguk si si cucunguk paeh teh balik gitu eta teh luapan kemarahan. Nah kalaupun lahnya kalaupun ditumpahkan dikeluarkan berdasarkan ilmu ini yang top lah gitu eta mah. Ya seperti Rasulullah SAW nya marah ya saat itu ditumpahkan ya tapi yang keluarnya adalah ilmu bukan sumpah serapah gitulah bukan ucapan yang buruk yang jelek yang kasar yang kotor gitunya ataupun tindakan yang di luar nalar disebut nage pansok di luar nalar berarti seperti tidak berakal jadi cecek akal mau lain kudu gitu. Jadi ini apakah tidak ditumpahkan kemarahannya? Itu sudah ya yang ini sebetulnya itu sudah sangat baik lah itu bukan cukup baik laginya. Itu sudah sangat baik kalau kemarahan yang ada di dalam hatinya itu tetap ditahan gitunya tidak diekspresikan ditumpahkan menjadi ucapan dan perbuatan yang gitulahnya berdasarkan rasa atau akal. Nah yang terbaik lahnya yang paling topnya itu adalah ditumpahkan tapi dalam dengan landasan ilmu. Tak eta top nama gitu yang terbaiknya adalah kalau mengeluarkan kemarahannya itu berdasarkan landasannya yang muncul yang keluarnya itu adalah ilmu ya baik ucapannya ataupun tindakan. Wa huwa qadirun ala an yunfizahu nya padahal ya mampu gitunya yakdi wa ya'malu bisa itu tah memutuskan dan mengamalkan bima yaduhu apa namanya sebutnya panggilan rasa marahnya itunya rasa marahnya itu memanggil gitulah untuk menumpahkan kemarahannya tapi dia tidak melakukannya. Itu tadinya apakah kalau berupa ucapan ucapan-ucapan yang menunjukkan kemarahan dan Rasulullah dari kata-katanya kan tidak menunjukkan kemarahan dari redaksinya ya inna a'lamakum wa akhsyakum billahi la ana mun teu bari tunjuk detik tinggali ngambek moal kata-kata siga kitu mah nya bukan kata-kata yang menunjukkan kemarahan itu mah ilmu itu mah ketinggalan ngambek nanti pedah we gitu bicaranya sambil
Itunya dengan ekspresinya dan juga kelihatan rasa marahnya, tapi kan redaksinya bukan redaksi kemarahan. Sesungguhnya yang paling mengenal dan yang paling takut kepada Allah itu adalah aku. Wong eta mah atuh lain ngajikan teu ngamek eta mah redaksi nama. Tapi lamun sia ku aing di tah eta mah jelas tina redaksina ge. Sia kudu digantung. Tah nu eta. Dan Rasulullah begitu tak ekspresi nama ekspresinya iya nya, tapi kan kata-katanya menunjukkan bahwa oh banyak makna itu dari redaksi demikian itu banyak makna. Inna a'lamakum ya yang paling mengenal dan yang paling takut kepada Allah itu adalah aku. Ya kalau kita memperhatikan nih redaksi ini adalah berarti satu wajib mengenal Allah. Kan Rasulullah mengatakan aku yang paling mengenal Allah, berarti wajib mengenal Allah. Karena mengenal Allah ini itunya karena mengenal Allah, berilmu tentang Allah ini akan memunculkan rasa takut kepada Allah. Sehingga Rasul itu mengatakan aku yang paling mengenal Allah, ya pastilah aku yang paling takut kepada Allah. Dan kalau memang takut kepada Allah berarti harus bagaimana? Ya ikutilah apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah. Jangan berdasarkan pikiran sendiri meskipun bermaksud untuk beribadah, ingin banyak beribadah karena merasa bahwa diri ini banyak dosa sehingga harus diimbangilah, bahkan berusaha untuk supaya amal solehnya lebih banyak dari dosanya. Atau ibadah soleh menurut diri sendiri bukan amal soleh jadinya. Ya berarti kan itu juga menunjukkan bahwa yang disebut amal soleh itu kalau mengikuti apa yang diajarkan, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Eta substansi nama justru Rasulullah marah itu karena mereka ini akan merasa benar padahal beda dengan Nabi. Ya mereka ini kan akan merasa benar gitunya menurut pikiran mereka kan benar deh, padahal itu berbeda dengan eta bahaya besar gitu. Rasulullah melihat itu bahaya besar. Eta substansi nama benang merahna dina eta mah gitunya beda dengan Rasulullah, tapi merasa yang diamalkannya itu benar. Eta mah cilaka 12 atau gitu mah. Merasa benar gitunya dengan amal yang dilakukannya padahal beda dengan yang eta teh benang merah nama nu atau masalah terbesar nama dina hadis eta teh. Padahal tujuan mereka kan tidak ada yang berniat untuk salah gitu, kalahnya sengaja salah. Mereka berniat ingin banyak beramal soleh karena merasa bahwa ya kami ini kan banyak dosa. Rasulullah ya enak, Rasulullah mah gitulah sebutnya. Rasulullah enak gak punya dosa, beramal sedikit saja aman. Nah kalau kita ya makanya ke apa namanya di situnya Rasulullah marah besar, etanya yang membuat marah besar mah. Mereka itu merasa benar padahal berbeda dengan Rasulullah SAW. Nah kemudian ini yang tadinya padahal dia mampu gitunya, dia bisa untuk menumpahkan kemarahannya. Nah yang dimaksud menumpahkan kemarahannya itu adalah menumpahkan, mengekspresikan kemarahannya berdasarkan rasa atau akal, terutama rasanya, karena memang kan ini soal rasa. Marah mah salah satu rasa kan marah teh. Hanya nah kalau rasa ini yang kemudian diikuti, eta disebut seperti hilang akal teh. Siga nu teu nyakola kitu kaditunan teh, siga nu teu nyakola. Ya kalau sudah marah gitu kan karena dari tindakannya kah gitu kan, dari kata-kata yang keluarnya. Nah, berenannya ada disebutnya teh anu nyakola meureun otak teh kaasah atuh meureun. Ya artinya kan terasahnya kalau yang nun sebut nyekul mah. Anu nyekul mah meureun atuh beda jeung nu henteu. Tapi kan kalau sedang dikuasai oleh emosi, oleh rasa ya makanya seperti hilang akal.
Terkadang orang yang sudah punya ilmunya pun rasa yang muncul lebih dulu. Kalau diikuti pasti kaduhung. Nah sebelum gitunya itu muncul, maka itu harus segera ilmu dimunculkan. Yang paling hebat itu kalau sejak awal memang ilmulah yang memegang kendali. Ya, ilmu yang memegang kendalinya, yang mengendalikan rasa marah. Eta yang paling hebat. Tah disebut sabar teh nu kitu. Ilmu muncul seketika gitunya, secepat kilat lah, begitu rasa marahnya muncul, ilmu langsung datang. Dan kemudian ilmulah yang memegang kendalinya sehingga ya terkendalilah berdasarkan ilmunya selanjutnya gitunya, yaitu untuk menumpahkan, meluapkan kemarahannya itu terkendali oleh ilmu. Nah contoh yang ini yang an-nauhul jahiliyah misalnya, meskipun bukan rasa marah sih di situnya, contohnya rasa sedih. An-nauhul jahiliyah itu ratapan jahiliyah. Ya, di mana ini terjadinya di zaman jahiliyah. Seorang perempuan kalau ditinggal oleh orang yang dicintainya, apakah suaminya, misalnya anaknya, mereka ini menumpahkan, mengekspresikan kesedihannya itu sampai berlebihan, sampai merobek-robek baju, sampai berguling-guling di tanah. Itu orang dulu jahiliyah seperti itu. Tanpa ilmu kan pastikan mereka nya tanpa ilmu dah itu udah nggak gugur rasa mah kosogelo ya di luar nalar kan, seperti hilang akal namanya ya kan, hilang akalnya seperti orang gila karena akalnya bukan tidak ada tapi dikuasai gitu kan oleh rasa. Nah, dulu orang-orang jahiliyah itu perempuan jahiliyah mengekspresikan kesedihan kalau ditinggal oleh orang yang dicintainya itu sampai demikian, merobek-robek baju, ngacak-ngacak rambut itulah. Padahal itu membersihkan WC halus, tempat energi tadi alirkan kadinya. Berada sih jamban depan pusing sedih teh gitu teh bari nyuwun nyikatan bukan dekok tak keramik gitu nyikatan teh bakal mengekspresikan. Da eta teh beres kitu teh leuleus da teh. Dia tidak sadar mengeluarkan banyak energi kan, waktunya kokosehan nolongseran kikituan teh merupakan mengeluarkan energi, bahkan dia sendiri tidak menyadari banyak. Begitunya setelah sekian lama atau begitu sadar sok ngalempreh biasanya kan leuleus ya. Energi banyak, coba lamun disalurkeun kana kajaman. Atau energi nanti mereka sedih ayo gitu sok kadinya kenta tumpahkan kesedihannya tah di WC keluar teh bener bersih kan, udah sarua capek nama sarua kalomprehna hari itu mah bermanfaat dan berpahala atuh. Lamun nolong seran dina taneuh mah eta mah neraka nurutan jahiliyah, sok mending mana mending dapat pahala gitu, bari sehat gitu, jamban bersih. Kesedih bari curik sih nyikatan WC halus karena viral kena TikTok teh. Udah ayeuna nama sagala teh dipiralkeun karena TikTok lah ampun. Nah mana ini nih, padahal mampunya tapi yaitu dia sanggup menahan, menyimpan artinya ya kemarahan di dalam hatinya, tidak ditumpahkan di luar dengan cara di luar yang dibenarkan oleh ilmu gitu, oleh ajaran Islam. Nah, kalaupun mau artinya ya karena ini soal mau dan tidak mau, karena tidak bisa sebenarnya mah kalau untuk menumpahkan kemarahan itu sanggup bisa. Ya berarti kan kalau sanggup bisa berarti tinggal mau atau tidak mau. Nah kalaupun mau mengeluarkan, menumpahkan, mengekspresikan kemarahan berlandaskan ilmu, nah baru benar eta mah.
Kalau tidak bisa menumpahkan kemarahannya berdasarkan ilmu, lebih baik jangan diluapkan, jangan dikeluarkan, tetap disimpan di dalam hati rasa marah nanti. Tentunya kalau tidak bisanya meluapkan, menumpahkan kemarahannya, jadi lamun ngambek teh macakeun dalil, tah bener tah mah. Mun macakeun dalil mah muntong tadi tanu keluarna sumpah serapah, kata-kata yang kotor, kebun binatang kala luar. Wah, tuh eta mah jauh tina ilmu nu kitu mah. Nyambung itu nyarekan kebun binatang keluar ada si komodo, si buaya, si rayolang, sok sebutan hiji-hiji di kebun binatang. Pokoknya mah udah loba tuh itu sasatuan teh nu eta anu disebut teh. Cek urang mah si baywak cai sia data. Dasar si kuda laut, wah halus sih garanya lamun. Dasar wasato atuh bari ge. Si entog mulang tuh. Halus sih kan lamun kejadian anu nyarekan kitu. Urang viralkeun deui we lah mun aya mah. Nah, maka Allah akan tadinya akan memanggilnya pada hari kiamat itu di atas tadi tanya di ru'usil khalaik, ya di atas para pemimpinnya. Ru'us itu rasul pemimpin atau yang tertingginya di antara semua makhluknya. Nah, ini kalau bahasa Arabnya tanwihan nya bisa nihi wa i'laman bi uluwi makanihi. Nah, kata-kata ini maksudnya ini menerangkan tanwihan bisa nihi. Nah, kalau mampu yang seperti tadinya yaitu menahan kemarahan. Nah, tanwihan bisa'nihi ini menerangkan betapa bukan lebih dari bagus modernannya. Ya, kalau bisa gitunya menahan kemarahan di dalam hatinya, tidak menumpahkannya dengan cara yang salah, dengan cara yang melanggar aturan Islam. Itu sesuatu yang istimewa lah gitu, itu istimewa. Dan iklaman juga pemberitahuan dari Allahnya, kata-kata yang itunya ya Allah akan memanggilnya pada hari kiamat, ya Allah akan menempatkannya lah di atas gitunya para naonnya orang-orang tertinggi, orang-orang para pemimpin itu dari seluruh makhluknya. Dan itu juga pemberitahuan dari Allah bi uluwi makanihi, betapa tinggi tempatnya, derajatnya orang yang mampu seperti ini. Mulialah gitunya, betapa tinggi kedudukannya, ya betapa mulia itu orang yang ya oleh Allah disebutkannya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di atas para pemimpin atau di atas makhluk-makhluk terbaik lah itu. Hingga panu terakhir hingga hatta yukhayyirohu minal huril ini masya'a. Nah, hingga Allah akan membebaskannya, Allah memberikan pilihan atau membebaskannya orang tersebut memilih bidadari sesuka hatinya. Ini kan keistimewaan berarti. Nah, ini keistimewaan dehnya, meskipun hadis ini berlaku juga bagi ibu-ibu. Nah, karena ibu-ibu pilih naon atuh di ditu. Pira aku pilih bidadari, da halus kan kan lebih baik ya, lebih baik perempuan dunia disebut nanti. Ya, kalau bidadari di akhirat itu berarti memang Allah menciptakan bidadari di akhirat. Di surga itu Allah menciptakan bidadari. Mereka ini bidadari yang tidak pernah hidup di dunia. Engkewe ayana di ditu. Nanti adanya itu di surga. Mereka akan menyebut perempuan dunia itu kepada perempuan yang masuk surga.
Mereka menyebutnya perempuan dunia, itulahnya ketika melihat itu perempuan dunia, dan mereka minder dengan perempuan dunia. Mereka bidadari yang jelita bagaimana? Halik cik urang itu ngariung sing ngarumpi. Aduh eta ibu-ibu pelontongna di ditu luar biasa. Dur lu ngarumpi paling anger. Baru hari waduh malah mungkin tidak akan ada yang berani mengangkat kepala gitunya. Tunduk gitu semuanya dengan perempuan dunia, bidadari di surga. Kan bae di tempat takabur gitu dosa. Kalau ibu-ibu itu gomuli semua aya dua. Aya bidadari keur ngariung ya ngaromong naon kali. Tunduk atuh semuanya. Ada hadisnya yang menerangkan siapanya? Istri Rasulullah yang bertanyanya ya. Mana yang lebih baik itu, apakah perempuan dunia yang masuk surga atau bidadari yang ada di sana? Rasulullah menyebutkan yang lebih baik perempuan dunia dibandingkan dengan bidadari yang Allah ciptakan di surga. Mau nepi atuh seindah apalahnya kan ya hurun in ini gambaran hanya menyebut yang matanya jelita sakit. Luar biasa lah gitu cantiknya. Ada lagi hadis yang menerangkan kulitnya transparan. Nepi ke otot urat yang tulangnya ketinggali itu kumaha itu nya gitu eta teh kitu itu memangnya seperti redaksi hadisnya transparan kulitnya. Sampai aliran darahnya itu kelihatan gitu, lamun minum kopi teh hidung kok dia ketinggali minum kopi teh tapi dari di surga, tapi itu tidak lebih baik dari kata Ummu Salamah. Siapanya yang bertanya kepada Rasulullah teh mana yang lebih baik, perempuan dunia atau bidadari surga? Rasulullah menyebutkan perempuan dunia lebih baik dari bidadari surga. Nah kalau memang takulah naon lah si akang mau beli saha di tuge atuh. Dari itu mau pilih sahat piraku masa memilih yang lebih jelek, anggaplah lebih jeleknya pasti akan memilih yang lebih baik gitu hareupeun mah. Tuh kagen mah tuh beda doi tuh kagen mah beda dari surga teh eta we di kodean. Di kodean. Nah ini hurin in itu minal huri ae syadidatus sawadil uyun gitulah yaitu ini menurut Arab bannya yaitu yang bulatan hitam matanya itu besar eta sebut hurun in tenu kitu yang bulatan hitam itunya di matanya itu besar dan putih matanya itu pisan itu putih nanti ya artinya ini kan menggambarkan ya mata yang kan ya wajah gitunya wajahnya jelita matanya jelita yang benar gitu padahal di tiap daerah juga yang dianggap tiap daerahnya dianggap perempuan yang menarik seperti apa udah beda-beda itu di Samoa di negara Samoa justru yang menarik itu yang lintuh, jadi semakin gemuk ya gitu ya menurut selera orang dinya mah justru kalau perempuan semakin gemuk itu justru semakin menarik. Di Afrika beda deui gitu. Di Afrika beda deui itu selera nanti. Nah kalau di orang Arab gitunya mereka itu menganggap perempuan yang sangat cantik kalau matanya itu bulatan yang hitamnya itu besar. Ya matanya besar gitu dan bulatan matanya juga besar. Siga dina manga lah. Siga komik Jepang nih panon sugeur naon. Komik Jepang mah gede. Hari irung jeung bibir leutik, roy panon sugeur deui tuh. Tah eta nu kitu karesepna teh. Mun dina kenyataan mah mun dina realita mah eta Sri Devi lah nu kitu teh. Teu apaleun Sri Devi. Nah ini gambaran lah pokoknya akan ini keistimewaan sebetulnya ini intinya ini hanya bahwa ini adalah gambaran atau keistimewaan di mata Allah berartinya orang yang
mampu demikian. Nah kemudian hadis riwayat yang lain nih. Tadi hadisnya riwayat Bukhari. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Pada hadis riwayat Ibnu Abi Dunya, tah ieu nu jarang-jarang nu kieu teh hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Mun kitu mah hadis riwayat Bukhari, At-Tirmizi, familiar lah eta mah nya. Ieu nu kararieu hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Hadisnya melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, redaksinya seperti ini. Man kazoma goizon, barang siapa menahan amarah, wa huwa yaqdiru ala infazihi, padahal dia sanggup, dia bisa untuk menumpahkan kemarahannya. Tapi tidak dilakukan artinya ya, tapi tidak dilakukan. Mala Allahu qalbahu amanan wa imanan. Nah ini redaksinya seperti ini ya. Terjemahnya, barang siapa menahan kemarahan padahal dia mampu untuk meluapkan kemarahan tersebut tetapi dia tidak melakukannya, maka Allah akan memenuhi hatinya dengan rasa aman dan Allah akan memenuhi hatinya dengan keimanan. Berarti ini salah satunya hal yang bisa menaikkan keimanan. Karena kalau ketika muncul rasa marah tapi tidak menumpahkan kemarahannya, padahal bisa, padahal sanggup ya. Beda deui jeung nu emang teu bisa da meureunnan di bawahan ke atasan kumaha meureunnan. Ya bisa gitu lah kalau mau menumpahkan kemarahan tema, tapi tidak dilakukan. Nanti ada contoh lainnya kasus gitu yang sebetulnya sangat pantas, mungkinnya pantas juga kalau marah, tapi tidak demikian. Nah maka Allah akan memenuhi hatinya dengan amanan wa imanan, dengan rasa aman gitulah, rasa tentram, rasa nyaman. Dan Allah akan memenuhinya dengan keimanan. Berarti keimanannya itu diberi gitu oleh Allah, ditambah oleh Allah. Ini berarti salah satu hal yang bisa menambah keimanan itu adalah menahan marah. Nah ini yang bisa menambah gitulah keimanan itu, merasa marah. Yang barusan itu hadis Ibnu Abi Dunya dari Abu Hurairah, Nabi bersabda demikian. Barang siapa menahan amarah padahal dia sanggup, dia bisa untuk melakukannya, namun tidak dilakukan, maka Allah akan memenuhi hatinya dengan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan keimanan. Kemudian satu lagi, hadis riwayat Ibnu Abi Dunya juga. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Dunya juga ya. Hadisnya kalau yang ini diriwayatkan melalui Ibnu Umar. Man kaffa godobahu satarahullahu auratahu. Man kaffa godobahu sama ini maknanya, barang siapa menahan amarahnya maka Allah akan menutupi aibnya, auratnya gitulahnya, menutupi apa yang auratnya teh, maka Allah akan menutupi apa yang membuatnya malu. Ya sesuatu yang sesuatu yang gitulahnya yang bisa membuatnya malu. Mungkin lah gitunya. Mungkin kalau ada orang yang mengatakan masa lalunya yang buruk kan malu itu kan, kalau ternyata dulunya begini-begini. Nah itu Allah akan menutup itulahnya apa yang membuatnya malu. Ini redaksinya man kaffa godobahu, barang siapa menahan marahnya, satarahullahu auratahu, maka Allah akan menutupi apa yang bisa membuatnya malu. Kemudian tambahan lagi nih hadisnya. Di sininya tidak disebutkan riwayat siapa. Ini tentang Husain bin
Ali bin Abi Thalib. Cucunya Rasulullah berartinya Husain bin Ali bin Abu Thalib. Pada satu dia itu nya Husain bin Ali kana lahu abdun. Dia itu memiliki seorang budak, seorang hamba sahaya. Nah, di mana budak atau hamba sahaya itu ya biasalah disuruh-suruh gitulahnya, disuruh-suruh apapun lah itu mereka ini. Husain bin Ali itu memiliki seorang hamba sahaya yakum bi khidmatihi yang yang suka melakukan melayani lah gitunya, yang menjadi melayani Husain bin Ali. Yakrubu ilaihi tahrahu faqaruba ilaihi. Nah, pada satu kejadian begini, si budaknya itu melayani Husain bin Ali. Nah, pada satu kejadian dia itu memberikan air untuk wudu. Dia memberikan air untuk wudu. Di sebuah wadah lah gitu, entah apalahnya, mungkin kita di bahasa kita air yang jumlahnya cukup untuk wudu, baskom mungkinnya, ember gitulah. Ya, pada satu harinya si pelayannya atau budaknya itu membawakan air untuk Husain bin Ali berwudu di satu wadah. Falamma farogo, setelah falamma farogol Husainu min tuhurihi, ketika Husain bin Ali selesai wudunya, rafa'al abdu al kauza min baini yadaihi. Si pelayannya, si budaknya itu, ya maksudnya selesai wudu mau airnya diambil lah gitunya. Tapi posisinya itulahnya Husain bin Ali-nya masih di situ. Dan tanpa sengaja ternyata ketika si pelayannya itu mengangkat tempat air tersebut, kena ke wajahnya, nggak badug mencuk orang mata si ember nanti nggak badug karena ke wajahnya, ke wajah Husain bin Ali. Fakasaroha, nah bahkan kena mulutnya hingga giginya pecah, ya hingga giginya pecahnya. Fanazoro ilaihil Husainu, kemudian Husain bin Ali menatap itunya wajah si pelayannya. Ini kebayang atuh da ieu teh cok amak teu. Da ada rasa mah pasti akan muncul dengan sendirinya. Begitu beres wudu sigana teh kerdongkok kene geus diangkat ngebadug tuh, ngebadug dan kena ke wajahnya gitu, bahkan kena ada giginya yang retak gitu, yang apa namanya semplek bahasa orang nama. Bahkan ada giginya yang apa tuh semplek teh? Patah, nah sampai ada giginya yang patah. Nah, seketika itu juga gitunya Husain bin Ali menatap wajah si pelayannya itu. Nah, si budaknya, si pelayannya itu kemudian mengatakan wal kaziminal goizo. Ini kutipan ayat. Ini kutipan ayatnya, wal kaziminal goizo, yaitu orang-orang yang mampu menahan marahnya. Qala Husain bin Ali mendengar si pembantunya mengatakan demikian, kazomtu goizi, saya menahan marah saya. Jadi rengambek teh dibacakeun ayat mah. Wakaziminal goizo, oh ya saya tidak marah. Gitu lihatnya Husain bin Ali teh, ya saya tidak marah. Fakola, kemudian si pelayannya, si budaknya itu mengatakan lagi, wal afina anin nas, dan memaafkan orang lain. Bukan, jadi ini dilanjutkannya, wal afina anin nas, dan memaafkan orang lain. Kola Husain bin Ali mengatakan, qad afautu anka, saya sudah maafkan kamu. Jadi padahal nah tema Allah Akbar, aduh. Padahal hati mah tapi mah langsung iya nya redanya kemarahannya. Itu bisa potong getih ada kabayang atuh sampai giginya patah ka badug emer. Begitu kok badug langsung melotot wal kaziminal goizo. Ya saya tidak marah. Kemudian mengatakan lanjutkan atuh, bukan hanya sampai menahan marah, wal afina anin nas, ini masih ayatnya. Husain bin Ali mengatakan
afautu anka, ya saya sudah memaafkan kamu. Qala wallahu yuhibbul muhsinin, lanjutkan dengan terus beramal soleh, geus kitu teh tuluy beramal soleh. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, beramal soleh. Husain bin Ali mengatakan, izhab fa anta hurun li wajhillah, pergilah kamu merdeka, eta amal solehna. Langsung bebas dah sebagai hamba sahaya. Padahalnya memerdekakan budak berartinya. Padahal kalau harga budak itu kalau bisa dijual, kalau dibeli mahal. Ini artinya dengan membebaskan hamba sahaya itu anggaplah sodako kan. Sodako. Padahal kalau dijual hamba sahaya itu mahal. Lebih mahal jelema jeung onta mah. Onta wae mahal apalagi hamba sahaya manusia. Tapi wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang beramal soleh. Izhab, silahkan kamu pergi, fa anta hurun liwajhillah, kamu bebas, kamu merdekanya liwajhillah karena Allah. Qala wa ma jawaza, terus itulah nabi kadinya. Nah, ini surat Ali Imran yang barusan. Jadi yang diungkapkan oleh itu ada beberapa kejadian nu kieu teh nya. Ini Husain bin Ali nya. Saya ingat ada juga kejadiannya yang persis sama apa yang dialami oleh budaknya. Budak teh hamba sahaya. Kasusnya beda, tapi gitulah sesuatu yang membuat tuannya, pemiliknya marah. Begitu mau marah langsung dibacakan wal kaziminal goizo, langsung tadi dibacakan ayat mah. Marahnya tidak jadi. Terjadi marahnya teh. Kemudian lanjutkan lagi wal afina aninnas, dan memaafkan orang lain. Jadi bukan hanya tidak jadi marah, tapi juga memaafkan kesalahannya. Setelah memaafkan kesalahannya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang beramal soleh, dibebaskan langsung. Coba lah bacakan ayat hiji deui. Dan berinfak fisabilillah, sia minta duit tok sudah. Geus dibebaskan ge mahal sia teh. Jeung hoyong ngagemol deh. Sia sakitu teh ya geus kebaikan yang luar biasa tuh itu. Ini yang dibacakannya ini surat Ali Imran ayat 134. Ya, tentang tadi ada yang kata-kata wal kaziminal goizo wal afina aninnas. Itu di An-Nisa ayat Ali Imran ayat 134. Tapi rangkaian ayatnya ayat 34 ini baca dari ayat 130 sampai 136. Itu rangkaian nama. Yang ini yang ada kata-katanya, artinya ini orang yang beriman lah itu. Orang baca heula atunya sekilas ayatna nya. Surat Ali Imran ayat 130 sampai 136, ini rangkaian ayatnya. Yang ada kata-kata yang yang tadi wal kaziminal goizo wal afina aninnas itu di 134. Nah, ini rangkaiannya di surat Ali Imran nih, mulai dari 130-nya ini terjemahnya seperti ini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan ribanya jangan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Kemudian dan peliharalah diri kamu, jagalah diri kamu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Dan taatlah, dan anu gitunya. Ini perintahnya mulai dari ayat ke 131-nya. Bertakwalah atau selamatkanlah, hindarkanlah diri kalian dari api neraka yang Allah sediakan bagi orang-orang kafir. Kan diperintahnya jagalah diri kalian dari api neraka. Kemudian di ayat 102-nya, dan taatilah Allah dan Rasulnya agar kalian dirahmati. Kemudian perintah berikutnya, ini di setiap ayat perintah nih isinya.
Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Dan bersegeralah, berlomba-lombalahnya, bersegeralah menuju ampunan dari Tuhan kamu dan bersegeralah menuju surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi teh, nya seluas langit dan bumi teh bakat kulega gitu ya teh. Yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddatil muttaqin, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Tah, ieu di ayat 134 nah, orang yang bertakwa itu yang seperti apa? Ya tadinya ayat 133-nya, bersegeralah itunya kepada ampunan dari Tuhan kalian, bersegeralah menuju ke surga hamparannya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, penjelasannya mulai dari 134 ya, orang yang bertakwa itu yang seperti apa? Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu orang-orang yang berinfak baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Wal kaziminal ghaiza, tayeu dibacakeun ku hamba saya nu tadi teh, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan senang, suka ataupun dalam keadaan susah. Wal kaziminal ghaiza, dan mampu menahan amarah. Wal afina anin nas, dan memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang beramal soleh. Tilu tak langsung kita, hiji tidak jadi marah, dua memaafkan, tiga bebas. Itu kaopatna. Pan di awalnya teh allazina yunfiku. Siapa saya tadinya apa awalnya mah allazina yunfiku fisaroi wad daroi, keur ngambek ke kudu infak. Siapa? Ya bener, tahun sebutnya teh aya ngaraboku siku. Kurang Sunda mah aya ngaraboku siku. Sakitu teh bieu teh geus loba tuh maneh teh. Ada selanjutnya lah, silakan dibaca walazina iza fa'alu fahisyatan sampai ayat ke-36 rangkaiannya. Ini yang Allah perintahkan, bersegeralah kepada ampunan dan surga dari Allah. Di mana itu Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, penjelasannya orang yang bertakwa itu dari 134 sampai 136. Terus setelah harinya ada bersabar, berartinya kan ini sedang bersabar ketika marah gitu. Nunduk itu disebut bersabar ketika marah, eta tah yang awal nama menahan amarah itu tetap di dalam hati, tidak segera tumpah lakinya, tidak segera dikeluarkan, diluapkan, ditumpahkan kemarahannya di luar yang dibenarkan oleh ajaran Islam. Nah, kalau yang keluarnya itu sudah dari awal berdasarkan ilmu, itu malah yang paling yang terbaik nu eta banyak kalau sedang marah itunya. Kalaupun ini bukan harus, kalaupun ditumpahkan kemarahannya, yang dikeluarkannya itu berpegang atau berlandasan kepada ilmu. Nah, ini yang lebih hebat.